selamat siang teman-teman Indonesian semuanya. Udah pada ini ya, ngumpul ya pada siang hari ini ya. Nah, gimana keadaan teman-teman semua? Tetap stay cool ya di rumahnya masing-masing ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua Indonesian dan semua yang hadir pada siang hari ini tetap diberikan kesehatan ya. Nah, teman-teman semua, sebelum kita akan mulai seminar kita siang hari ini, tolong dipastikan teman-teman semua untuk namanya di rename terlebih dahulu dengan NIM, kemudian nama lengkap teman-teman ya. Oke, nah kali ini teman-teman semua bersama saya Doni Purnawi dari Student Development Center BINUS yang akan membantu teman-teman semua untuk mengikuti acara karir seminar BINUS Festival pada siang hari ini. Nah, mungkin teman-teman semua udah ada yang tahu tentang BINUS Festival itu apa, tapi kali ini saya akan mencoba untuk mengulik kembali tentang BINUS Festival itu seperti apa. Nah, BINUS Festival merupakan salah satu festival tahunan BINUS. Nah, tahun ini BIPES sendiri itu akan dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai tanggal 4 Mei nanti. Jadi teman-teman semua bisa mengikuti seminar banyak sekali yang disiapkan. Nah, untuk pertama kalinya, BIPES sendiri diadakan secara online dengan menggunakan Zoom. Nah, aplikasi Zoom ini sendiri, kenapa ini akan kita gunakan? Karena kita mendukung salah satu upaya pemerintah untuk menerapkan social distancing dengan isu COVID-19 kali ini. Nah, adapun tema BIPES kita pada tahun ini yaitu tentang professionalism dan communication. Nah, pada siang kali ini saya tidak sendirian loh teman-teman. Saya sudah ditemani dengan salah satu narasumber kita dari perusahaan Elvo Indonesia. Nah, mungkin di mana Elvo, teman-teman semua pada tahu ya Elvo Indonesia seperti di mana dan bergerak di bidang apa adalah komunikasi tentunya. Nah, Elvo sendiri ini merupakan salah satu divisi pemasaran digital forest interaktif di Indonesia. Nah, kali ini saya sudah bersama Ibu Dina Tresnasari. Halo Ibu Dina. Halo, hi everyone. Wah, senang sekali ya kita semua udah berkumpul pada siang hari ini ya. Iya, thank you ya. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat, masih puasa. Puasa semua ya Bu, untuk yang tentunya nanti bersama Ibu Dina, kita akan sama-sama membawakan sebuah seminar dengan tema, nih temanya sangat menarik nih ya, tentang Women in the Tech, Unlocking Potential of Female Career in Technology, Communication, and Advertising Industry. Jadi buat teman-teman, selamat bergabung semua bersama Ibu Dina. Selamat datang Ibu Dina. Nah, Ya, sebelum kita mulai, di sini izinkan saya dulu untuk menjelaskan beberapa poin-poin yang harapannya teman-teman nanti bisa menjadi gambaran ya pada seminar pada siang hari ini. Yang pertama, buat teman-teman, pastikan nanti akan kita buka sesi pertanyaan nanti setelah teman-teman semua sesi akan berlangsung. Jadi ada sesi pertanyaan khusus, tapi buat teman-teman nanti yang ingin bertanya, silakan teman-teman bisa langsung memberikan pertanyaan di chatbox kita. Jadi nanti tim dari kita akan merekap semua pertanyaan tersebut dan akan ditanyakan oleh si pembicara kita pada siang hari ini, yaitu Bu Dina. Nah, kedua, pastikan nama teman-teman semua itu yaitu NIM dan nama lengkap. Ini akan mempermudah kita untuk mendata nama-nama teman-teman nanti untuk poinnya SAT. Nah, jangan lupa di akhir nanti teman-teman mengisi lembar evaluasi dari kita nanti. Jadi teman-teman dianggap menghadiri kegiatan seminar ini full kalau seandainya teman-teman nanti mengisi lembar evaluasi yang telah kita siapkan seperti itu. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit memberikan gambaran siapa sih ya narasumber kita pada siang hari ini. Nah, Ibu Dina Tresnasari merupakan salah satu Country Director Elvo Indonesia yang seperti tadi saya jelaskan. Nah, ternyata Ibu Dina Tresnasari juga merupakan salah satu lulusan Sistem Informasi BINUS University tahun 2008. Wah, tentunya kita bangga sekali ya, BINUSian hadir untuk memberikan sharing yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Nah, Ibu Dina ini telah banyak sekali pengalamannya di bidang advertising, komunikasi, dan branding lokal ataupun internasional selama lebih kurang 12 tahun. Wah, apa saja sih yang telah Ibu Dina ini lakukan? Nah, tentunya Ibu Dina ini sudah sangat dipercaya dengan interaktif, Forest interaktif, khususnya di Evo Indonesia, dan beberapa brand-brand ternama telah dilakukan oleh Ibu Dina ini seperti
Hero, BCA, Watson, Neskin, Nestle, dan banyak sekali brand-brand ternama yang telah di-handle oleh Bu Dina. Nah, tentunya di sini Bu Dina juga menjadi owner dan co-founder dari Fashion Commerce. Nah, wah, luar biasa ya kalau dari biografinya, teman-teman di sini pasti akan mendapatkan banyak sekali insight-insight yang tentunya akan membuat teman-teman semakin hebat lagi secara professionalism dan communication. Nah, ternyata Ibu Dina juga ini sangat aktif ketika menjadi mahasiswa loh teman-teman. Bu Dina juga pernah bergabung di Voice Radio, dan ternyata Bu Dina juga hobi dalam membaca buku, memasak. Jadi wah, komplit deh ya, komplit banget sesuatu yang dari Bu Dina ini. Oke, tanpa memperpanjang kata-kata dari saya, tentunya teman-teman udah lebih penasaran ya dengan narasumber kita pada siang hari ini. Langsung saja kita sama-sama sambut Ibu Dina untuk menyampaikan seminar pada siang hari ini. Silakan Bu Dina. Oke, thank you Doni. Hi everyone, gimana siang ini yang ikutan webinarnya? Kalau mau cuma dinyalain terus jangan tidur ya, mentang-mentang lagi puasa terus ngantuk. Gak, mereka pada manteng ini. Oke, ya semoga nggak ngantuk sih, karena aku kebetulan lumayan kemarin sempat ngobrol sama Ricky, katanya Binus mau ngadain ini. Kebetulan memang aku sendiri memang alumni BINUS, dan di luar semenjak keluar dari BINUS beberapa kali lah gitu kan kita kerjasama. Kebetulan juga ada tim Elko juga lulusan BINUS juga, tadinya kerja di BINUS juga gitu ya. Jadi memang untuk anak-anak B-Voice pun masih suka komunikasi gitu sebenarnya, sama karena kita alumni B-Voice masih terus komunikasi sampai sekarang. Nah, dan hari ini kita tuh materi yang akan saya bawakan itu lumayan general, maksudnya di sini saya bukan membicarakan hanya untuk salah satu mata kuliah atau salah satu jurusan aja gitu, karena it can be everybody, dan mudah-mudahan mungkin memang di awalnya ngomongin tentang woman leader in tech gitu kan, cuman sebenarnya it can be everybody. Tapi kenapa I'm talking about woman, karena of course I am a woman gitu, tapi ya ada plus minus di sini. Mungkin bisa aku mulai aja sharing screen-nya untuk mulai cerita apa sih yang mau kita bahas hari ini. Wait. Sudah terlihatkah screen-nya? Oke, sudah Kak Dina, Bu Dina. Okay, baiklah. Aku mulai ya. Oke, pertama, we're talking about unlocking potential of female careers in technology, communication, and advertising industry. Seperti yang tadi udah disampaikan nama Doni, saya Dina Tresnasari, tapi kalau dicari di buku tahunan mungkin nggak ada Dina Tresnasari, karena sebetulnya nama panjang saya Tresnasari Setiawati. Dina itu just nickname, just a famous name maybe. Sekarang saya dipercaya sebagai country director di Elko Indonesia. Elko Indonesia itu apa? I will describe it later. Kemudian udah 12 tahun, jadi dari mulai lulus S1 BINUS itu, jujur waktu itu jurusan saya sistem informasi. Waktu saya keluar dari sistem informasi, believe me, siapapun yang pada saat itu lulus, mereka biasanya rata-rata kan, yaudah deh gue kerja di mana aja deh, yang penting gue kerja dulu gitu kan. Mereka coba apply A, B, C, D, F, G, dan it happens to me as well. Begitu dulu 2008, saya coba apply beberapa perusahaan, dan kebetulan saya masuk di salah satu advertising agency pada saat itu. Dari sistem informasi ke advertising, actually it's a bit different, lumayan banyak perbedaannya. Saya nggak ngerti sama sekali tentang advertising sebelumnya, karena saya anak SI, yang mungkin saya belajar manajemen, mungkin saya belajar tentang e-commerce, mungkin saya belajar tentang yang lain, cuman pada tahun 2008 saat itu benar-benar yang namanya advertising itu masih konvensional. Kita masih talking about TVC, we're talking about print ad, masih ngomongin billboard. Digital itu 2008 sudah mulai ada. Saya ingat saya mulai gunakan BINUS Maya waktu saya di BINUS, cuman belum se-hit sekarang. Jadi jujur waktu saya baru lulus, saya masuk ke advertising agency, pada saat itu saya ngerasa, aduh kayaknya nggak berguna banget nih kuliah gue gitu kan ya. Waktu itu masuknya di perusahaan advertising agency, belajar tentang seperti ini, but it's very okay. I learned too much.
Dan salah satu yang membuat saya diterima di advertising agency itu sebenarnya sejujurnya adalah karena saya punya experience di Big Voice Radio pada saat itu. Kebetulan saya menjadi salah satu pengurusan DPI di tahun 2005 untuk Big Voice Radio. Jadi saya biasa mengerjakan event-event Big Voice pada saat itu, cari sponsor, komunikasi artis, dan bagaimana mempromosikan Big Voice dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu experience yang bisa diambil. Dan akhirnya berangkat dari situ. Begitu interview pertama kali sama calon bos saya ngomongin saya punya experience di Big Voice Radio, saya pernah ngerjain event, saya pernah bikin promosi dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu consideration mereka untuk nge-hire saya di salah satu advertising agency pada saat itu. Saya juga dulu sempat aktif di Himsiswa Mesta Menara, cuman tidak seaktif Big Voice pada saat itu. Jadi intinya adalah dari perkenalan hari ini, whatever your major is, jurusan kalian itu apa, dan apapun yang mau kalian pilih, menurut saya langkah pertama kalian bekerja, lulus dari kuliah, itu sangat menentukan who you are in the future. Jadi biasanya, karena apa? Mungkin ada beberapa orang yang pertama kali kerja menjadi A, terus menjadi B, terus jadi C, terus kayak gini, karena mereka pengen coba, masih belum tahu jati dirinya mau jadi apa, gitu. But believe me, pada saat kalian pertama kali kerja, itu everything happens for a reason. Kenapa kalian bekerja di perusahaan itu pertama kali? Kemudian akhirnya kalian belajar something. Tapi you have to make a move. Abis dari sini pasti karirnya yang dapat nggak jauh-jauh dari pekerjaan sebelumnya. Begitu terus. Begitupun juga dengan saya. Sampai pada akhirnya di tahun 4 tahun belakangan saya bekerja dari advertising agency yang masih konvensional. Saya belajar bagaimana caranya membuat TVC, bagaimana cara membuat komunikasi, print dan lain sebagainya. Sampai akhirnya masuklah ke dunia digital yang akan saya sharing hari ini. Oke, sebelumnya is it like a trivia quiz? Anyone can answer. Cuman buat ice breaking aja. Mungkin buat kalian, how many of you can remember a famous female name in tech industry? Guess the pick. If anyone know, just chat in the group. Ada yang tahu? Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Silakan direspon di chatbox ya teman-teman semua ya. Oke, ada yang tahu nggak nih yang pertama ya? Wah. Siapa yang tahu? Kita tunggu dulu nih ya, Bu Dina ya. Sepertinya mereka lagi berpikir atau lagi googling ya, sepertinya ya. Kalau ada yang tahu, langsung heads up. Atau jangan googling dulu nih, ya, googling mukanya. Ya, sepertinya kita tunggu dulu nih. Buat teman-teman silakan responnya di chatbox-nya ya. Okay. Wah, Syahrini katanya. Yang mana ini ya, Syahrini ya? Bukan, oke. Mungkin habis dari sini, mungkin bisa jadi inspirasi ke depannya. Yang saya tulis di sini adalah, ada yang bilang? Ada, yang ketiga katanya Sheryl Sandberg dari Garlady Alvin Gosal. Oke, ada yang tahu lagi selain ini? Oke, selain yang ketiga ya. Yang ke satu, yang kedua nih. Oke, kita hitung mundur kali Bu Dina ya. Oke, kita hitung sampai 5. 5, 4, 3, ada lagi? 2. Belum ada. Oh, belum ada. Oke, saya kasih tahu aja. Ini sebagai ice breaking. Yang pertama ini adalah Joan Clark. Beliau adalah Bletchley Park codebreaker pada saat Perang Dunia Kedua. Dia salah satu good woman leader yang sangat ibaratnya apa ya? Ibaratnya kayak akar dirinya di Indonesia, tapi ini around the world gitu. Dia yang pertama kali menginisiate during Perang Dunia Kedua. Dia sangat berperan sekali pada masanya. Yang kedua itu adalah Grace Hopper. Dia itu pioneer of computer programming. Jadi when we're talking about BINUS, saya yakin BINUS itu yang dikenal tuh sebagai programmer yang canggih-canggih. Ternyata salah satu programmer perempuan pioneernya itu adalah si Grace Hopper ini, dan beliau adalah wanita. Yang ketiga itu ya, dia itu Sheryl Sandberg. Dia itu adalah CEO-nya Facebook. Everybody knows Facebook, how bigger they are right now, dan salah satu CEO-nya itu adalah si Mbak Sheryl ini. Ya, jadi kira-kira ini adalah salah satu 3 woman leader yang bisa kita patut
contoh. Dan kalau seandainya kita ngomongin ya, how many of you want to work in martech company? Sebenarnya apa sih martech, marketing technology company, apa sih? Dari kalian pernah kepikiran nggak sih kayak, gue kalau udah lulus gue pengen kerja di marketing technology company? I believe ternyata kita bisa lihat in the fact, research dari PwC, 73% orang student exactly can name a famous female working in tech. Mereka pasti nggak tahu siapa itu si A, B, C yang kerja di technology company. 3% itu bisa bilang kalau seandainya karir di teknologi is their first choice. Nggak ada pasti yang kepikiran cewek-cewek lebih tepatnya yang mau kerja di technology company gitu, kayaknya jarang. Kecuali kalau teknologi company-nya tuh kayak pengen kerja di Facebook atau pengen kerja di Google gitu, mungkin mereka sekarang udah mulai ke situ. Tapi the rest, kalau ngomongin teknologi as general itu sangat minim sekali. Kemudian only 5% of leadership position in technology sector are held by women. So it means sedikit banget gitu woman leader di technology company ini. That's why I'm speaking to you guys. Kenapa sih sebenarnya women to have a potential to become a leader even in the technology company? Oke, sebenarnya apa sih challenge-nya kalau mau diobrolin kerja di marketing atau di technology company? Yang pasti satu workload. Dulu waktu saya kerja di advertising agency, itu benar-benar ya, padahal waktu itu pekerjaannya tuh advertisingnya masih sangat konvensional. Saya ingat banget, 1 tahun saya kerja di situ, itu saya berapa kali nginep-nginep di kantor. Sebenarnya nggak ngapa-ngapain, bukan nggak ngapa-ngapain sih, sebenarnya ada pekerjaan, cuma pada saat itu saya masuk sebagai account executive. Sebagai account executive adalah perantara antara klien dan tim, bagaimana dia harus deliver what client needs dan get away with the teams untuk menemukan something yang bisa di-deliver sama klien dan meet the tengah-tengah intinya itulah. Workload-nya tuh banyak banget. Let's say kita ngobrolin satu brand, mereka butuh print ad, mereka butuh TVC, mereka butuh storyboard, mereka butuh layout A, layout B, layout C. Belum lagi kalau pada saat kita lagi pitch. Pitch itu adalah pada saat kita lagi tender sama salah satu klien, kita harus preparation, strateginya seperti apa, komunikasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Waktu itu setiap every pitch itu saya selalu nginep-nginep di kantor. Saya baru lulus, pertama kali kerja, yang ada setiap hari kalau saya lagi nginep di kantor, kalau nggak dimarahin sama papa saya, kalau nggak berantem sama pacar, jadi kayaknya kok kayak kerjaannya nginep-nginep lulus sih di kantor ngapain gitu, disangkain saya mungkin pergi clubbing atau apa boro-boro ya kan, padahal saya di kantor, benar-benar saya nginep. Jadi kita ngerjain, workload-nya memang banyak, but sebenarnya itu di era konvensional, di era digital kayak gini, I believe the bigger workload, if we possible to manage it, it's all manageable. Yang kedua adalah fast pace. Jadi fasenya itu cepat banget. Sekarang kita ngomongin A, besok ternyata udah ada something baru, kita harus ngomongin B. Fasenya harus cepat. Jadi we have to keep it up the speed. Yang ketiga itu adalah skill gap. Oke, jadi sekarang tuh skill gue cuma di sini nih. Ternyata dunia nih skillnya udah di sini. Itu kita harus ngebalance antara skill kita yang sekarang dengan teknologi yang zaman sekarang. Itu adalah 3 challenge-nya. But believe me, this challenge made us stronger. Kayak whatever the workload, whatever the fasenya secepat apa, dan gue belum punya skill ini, everything can be learned. Tenang aja. Dan what is the perks of being working in tech company? Yang pertama, we have to make up the research, development, and innovation. We have to keep update. Benar-benar kita harus tahu apa nih teknologi yang baru, apa nih inovasi yang baru. Oh ternyata sekarang bisa ini. Oh we have to develop something yang benar-benar ngobrolin tentang teknologi biar kita nggak out of date, berarti kira-kira kayak gitu. Yang kedua adalah we have to be the first trying the technology, karena saya ingat banget sebelum Gojek ngeluarin Go Live, itu I have an idea, aduh pengen banget ya bikin salon di rumah, kayaknya gini. Selang berapa minggu atau berapa bulan Gojek ngeluarin Go Live kelar, gitu kan. Jadi, if you have an idea, just do it. Karena teknologi itu cepet banget.
bisa tiba-tiba udah ada ini, udah ada ini, udah ada ini. So we have to be the first to try new technologies. Yang ketiga, high demand, but it's also high earning. Why? Karena demand-nya banyak, that's why kita bisa dapat komisi, dapat duit lebih cepat, ibaratnya kira-kira seperti itu. Okay, then when I'm talking about why female working on tech, karena challenge-nya yang pasti satu, dominasi male di technology industry, even the woman brains behind some serious tech operation. Jadi emang mostly kebanyakan ngomongin tentang teknik dan lain sebagainya mostly cowok. But this challenge, we can get the opportunity working in technology sector has a power, and it can transform the world and with technology and innovation. Bukan berarti karena kita cewek, kita juga punya power kok. Kita juga punya opportunity kok untuk transform the world. Why? Karena mostly cewek itu biasanya berpikir bukan cuma pakai otak, tapi juga pakai hati. Menurut saya, it's a bit good point why female can working on tech. I can explain further this. Okay, when talking about female working on tech, diversity of thought leads to better problem solving. Okay, yang tadi saya bilang, kenapa perempuan itu bisa tetap bisa kerja di technology company? Because when it comes to problem solving, perbedaan inilah yang membuat kita lebih pakai feeling. Okay, when it comes to the problem, how to solve? Gimana ya solusinya? Kira-kira harus apa ya gitu. Kita bukan cuma berpikir pakai logika itu perlu, tapi feel itu juga harus, karena biar bagaimana we are human, right? So whatever the race, mau mereka orang apa, even they're Indonesian or bukan orang Indonesia, capability to understand the pain point of all members of your target demographic, itu we have to learn as well. Next, more women in corporate leadership roles lead to increased revenue. Why? I don't know. Mungkin ini ada salah satu survei yang menarik gitu ya. Jadi survei dari Peterson Institute for International Economics, dia ngasih tahu kalau seandainya 30% female share were associated with a 1% increase in the net margin, which translate to a 15% increase in profitability for typical firm. It means ternyata cewek itu sangat berpengaruh loh untuk profitable company. Lebih tepatnya mungkin mostly sales dominated by women. I don't know why. Mungkin wanita itu terlihat lebih menarik pada saat menjualkan sesuatu, atau wanita itu lebih nggak baper kalau seandainya ngadepin klien-klien atau anything. And customer service juga mostly woman, maybe. Intinya adalah peran wanita itu, even di technology company, there are rules lead to the increase the revenue. So whatever happen, but in here, I don't want to talk cewek itu cuman bisa dipakai karena mereka because they are pretty or they are lebih luas untuk menghadapi klien atau customer. No, I want to prove that a woman can be in the lead role as well, even in the tech company. Next, when female working on tech, they can bridging a gap. So ini ada salah satu research juga, kalau seandainya ada beberapa wealth of female tech talent yang di US-based company, mereka tuh mulai utilizing to continue the grow business stateside and compete in the increasing competitive global marketplace. Jadi, along with that, at STEM business must prioritize the development of the safe, welcoming company cultures, and that will enable retention of more diverse talent. It means gap antara satu race atau ibaratnya everybody has their own brain, have their own body, have their own heart, but the gap itu biasanya role women lah yang bisa ibaratnya kayak menyatukan gap-gap antara beberapa person in the one company. But there is still a big opportunity for female working in ad tech company.
why I'm talking about EdTech. Actually, technology company is a very broad. When I talk about digital, digital is very broad. But I'm talking specifically what is advertising technology because I'm here working in EdTech company. Oke, dan sebenarnya apa sih advertising? Ini I wanna share you the basic advertising journey. Sebenarnya advertising tuh apa sih gitu? Kalau yang saya lihat sih ya setelah saya 12 tahun kerja di advertising, sebenarnya tuh cuman ini nih basicnya journey advertising. Bagaimana caranya we want to advertise. Ini adalah basic analisis yang biasanya saya ngobrol sama tim saya untuk menemukan satu komunikasi yang akan kita bawa ke depannya. Pertama, we have to analyze these three things. Brand analysis. Brand analysis plus customer analysis plus competitive analysis sama dengan communication strategy. Apa sih brand analysis? Simple kok. Kita cari tahu dulu nih brandnya apa, USP brandnya apa, unique selling point. If you don't know what is USP, what is unique selling point? Apa ya unique selling point dari brand tersebut? Kedua, we're talking about brand opportunity. Oh, brand ini nih ternyata dengan USP kayak gini kita punya opportunity apa nih untuk membesarkan. Yang ketiga, we're talking about brand challenge. Oh, tapi challenge-nya udah banyak nih kompetitornya, atau misalkan challenge-nya adalah harganya mahal banget gitu, atau whatever it is. We have to find the analysis about the brand first. The second one, we have to analyze our customer, our target audience. Who they are. Siapa sih target audience kita? Mereka tuh siapa? Mahasiswa kah? Orang-orang first jobber, atau lebih mature, atau lebih apa? Yang kedua, what they do or what they like. Apa sih yang mereka suka? Apa sih yang mereka kerjakan? Oh, mereka itu adalah pemusik. Oh, mereka itu adalah yang suka seni. Oh, mereka adalah yang suka anything. More deeper analysis that you get is more better because you can find insight anywhere. Yang ketiga itu why they buy or purchase. Biasanya mereka tuh pakai apa ya? Mereka tuh biasanya beli apa sih? Let's say it can be anything. It can be mereka kalau pakai baju apa ya? Mereka kalau misalnya pakai sepatu yang mana ya? Gitu. We have to know their taste. Oh, mereka tuh ternyata biasanya kalau orang-orang yang kayak gini nih beli minumnya nih nggak mungkin beli kopi nih, dia pasti sehat, dia orang kayak gini. Dari situ kita bisa dapat insight. Yang keempat, where to find them. Mereka tuh biasanya touch point-nya kemana aja ya? Mereka buka sosial media nggak? Kalaupun mereka buka sosial media, kira-kira yang mereka follow influencer siapa ya? Public figure yang mereka follow siapa ya? Where? Benar-benar kita cari tahu di mana. Dari mulai di mana mereka biasanya bekerja, atau mereka biasanya kuliah, mereka nge-hang out. Kita cari tahu more detail, more better when we're talking about analyze the consumer. Dan yang ketiga, competitive analysis. Siapa? Who they are? Who is our competitor? Siapa ya kompetitor kita kira-kira? Mau dari yang harganya lebih murah, lebih mahal, lebih bagus, lebih jelek, anything. You can say siapa sih kompetitor kita. Yang kedua, what they sell or what they do. What is their activity? Apa yang mereka jual? Oh, mereka ternyata jualannya promo atau enggak? Oh, ternyata mereka ngomonginnya lebih cantik. Oh, mereka ngomonginnya lebih kayak anything. Yang ketiga, why their customer buy? Kenapa ya kok customer mereka kok mau beli itu? Oh, ternyata mereka caranya gampang, gini. Cari tahu tentang who is our competitor. Yang keempat, where their promote. Mereka tuh promosi barangnya di mana aja. Bagaimana cara mereka komunikasi? Any kind of analysis we find until we got some of the insight, and then it's becoming our communication strategy. So, what is communication strategy? Communication strategy is how do we communicate to our target audience? Let's say, like Nike, just do it. That's communication strategy. If this is, and we're talking about KitKat, ada break, ada KitKat, that's communication strategy. Jadi dari satu kalimat besar, when we're talking about communication strategy, we can break down into 360 advertising ecosystem. Apaan aja sih 360 advertising ecosystem? Can be anything. It can be reflecting from your packaging, let's say.
Oh, berarti packagingnya harus menggambarkan tentang ada break, ada KitKat. Yang kedua, oh websitenya harus menggambarkan tentang si Just Do It ini, websitenya harus kayak gimana ya bentuknya. Dan yang ketiga video, oh videonya juga harus menggambarkan communication strategy, social media, out of home, and so on and so on. Even it's in radio, in event, in anything, this communication strategy should be aligned. 360 advertising ecosystem should be aligned, this communication strategy. Okay, that's the basic knowledge about what is advertising in the 2 slides in my version. Then, why digital? Why advertising becoming digital right now? What is digital tech advertising? Of course, because human are revolution. Manusia itu selalu berevolusi, dan sekarang we're in digital era yang mana mau 2 bulan lockdown nggak masalah karena ada internet. Kayaknya kalau lockdown ini terjadi mungkin di 5 tahun atau 7 tahun lalu, kita cuman SMS-an atau telepon-teleponan pakai pulsa yang cuma gratisan doang gitu, atau kayak gimana gitu. Tapi but thanks God, kita tetap bersyukur kita bisa lockdown di era seperti ini, jadi we can keep in touch with people that we care. Kita tetap bisa belajar, tetap bisa bekerja, tetap bisa sharing seperti ini kan. Okay. What is EdTech? Advertising technology is defined as a range of software tools that brand and agencies use to strategize, set up, and manage their digital advertising activities. So, EdTech itu adalah anything, platform, tools, apapun, mau itu bentukannya benda, hardware, software, anything yang kita pakai untuk membantu seorang marketers mempromosikan kegiatan advertising yang tadi sudah dibilang. Let's say, tadi si ada break, ada KitKat. Gue mau bikinin promo di social media. It means mereka harus pakai Facebook dan Instagram. Facebook sama Instagram adalah salah satu tools AdTech juga. Gue mau supaya orang begitu search ini muncul pakai search engine optimizer. Gimana caranya supaya orang pada saat browsing nama kita di nomor 1, we have to create an SEO. SEO itu juga salah satu tools kita juga. Jadi that's definition of AdTech. Okay, biasanya what we are offer to our client dari communication strategy yang udah kita dapetin, we'll come up with the digital strategy. So, biasanya as a challenger brand in the market, we need to win, misalnya ngomongin tentang apa sih sebenarnya orang mau jualan, mau promosi untuk apa sih ujung-ujungnya? Pasti untuk jualan dong. Since kita sekarang udah masuk ke era digital, when zero moment of truth is happen, zaman dulu orang kalau mau beli barang tinggal beli doang, dia dapat stimulus, oh ini ada barang bagus, bla 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 beli. Zaman sekarang orang kalau mau beli, gue browsing dulu deh, bagus nggak sih? Coba gue lihat websitenya, coba gue lihat siapa aja yang pakai, coba gue lihat reviewnya. Mostly people, when they want to buy something, when they want to purchase something, or they want to, apapun itu, mereka pasti do research sekarang. Browsing dulu. Setelah mereka tahu, oh gue lihat nih, kemarin si ini nih, makan ini kayaknya enak banget nih. Stimulus can be from digital. There is tinggi ya, Bu, ya? Kenapa? Tingkat keponya lebih tinggi ya. Iya, betul. Ya, benar. Jadi sekarang tuh orang mau beli tuh nggak cuma asal beli. Even di Indomaret atau di Alfa. Dia lihat barang, ini bagus nggak sih? Bentar deh, gue browsing dulu. Banyak loh yang kayak gitu. Jadi, di digital itu, we have to be in the presence everywhere. Start from in here. Pada saat people consideration. Jadi, the zero moment of truth itu adalah fase consideration of target audience untuk cari tahu tentang produk yang mereka mau beli. Jadi kita harus ada presence-nya di sini. Yang kedua, pada saat mereka evaluate, mereka cari review, mereka lihat-lihat Instagram atau tanya teman-teman mereka via grup WhatsApp, kita juga harus ada presence-nya di situ, dan pada saat mereka beli, until mereka experience,
mereka bisa advocate people, mereka review di Instagramnya, oh gue habis coba ini loh, enak banget, bla 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 bla. Habis itu mereka bisa bonding, mereka bisa becoming our target audience. Jadi ini adalah 3 must-win battles di digital pada saat satu brand pengen sukses dikenal di era digital seperti ini. Pertama, we have to increase the awareness and consideration, clarify positioning, dan kita drive. Kalau mereka punya e-commerce, will be great. If not, it's okay. As long as we got the presence in every digital touch point in customer journey, digital customer journey. Next, biasanya, this is the different customer journey, but we should do our best to make it as smooth and short as possible. Let's say, di step 1, awareness. Mereka lihat ads di Facebook, notice juga nih ternyata friend-nya like the fan page. Oh, berarti kita apa nih advertising strateginya? Oh, kita harus punya fan page. Di step 2, pada saat mereka evaluasi, they want to compare the product, search online from product review. Then what to do? Oh, berarti kita harus bagus nih SEO, SEM-nya. Jadi pada saat mereka lagi browsing di Google, kita ada presence-nya. Kita punya, atau misalnya kita kerjasama sama beberapa media, jadi pada saat mereka browsing, nama brand kita udah ada nih di media A, B, C, jadi lebih terpercaya. Di fase ketiga, pada saat mereka mau beli. Mereka mau beli, kita harus ada juga presence-nya situ. Oh, ternyata ada promo nih, kalau belanjanya lewat Lazada, atau lewat Tokopedia, or whatever, kita harus ada touch point-nya juga di situ. Yang keempat, when they have to experience the product, oh, dia biasanya pada saat mereka lagi experience, mereka dapat daily inspiration, bisa dari email marketing, pada saat mereka udah dapetin register sebagai, atau mereka udah follow kita di Instagram, ada tuh inspiration-nya pada saat mereka lagi menggunakan produk ini. Yang kelima adalah pada saat mereka bonding, mereka udah lama nih jadi follower kita, atau udah jadi member kita dapat surprise coupon, tiba-tiba kayak gitu. Jadi, in every customer journey digital ini, satu brand itu have to be present. Dan Elfo atau digital agency, digital advertising technology company itu harus support our client to enable whatever it is di customer journey-nya mereka. Oke, biasanya ini yang kita kasih tahu untuk ngobrolin tentang customer journey. Let's say we have a website. Let's say we have a presence di Lazada, Shopee, Blibli, Bukalapak, dan lain sebagainya. Karena ujung-ujungnya kita mau ngapain sih kalau misalnya untuk promo jualan kan? Biasanya ini promo yang kita kasih tahu. Jadi dari mulai mereka, gimana cara dragging people to the e-commerce website? Bagaimana caranya orang datang ke website kita untuk beli? Bagaimana caranya orang datang ke Lazada untuk beli? Dan bagaimana cara mereka register dan sebagainya? It can be coming from social media, it can be coming from influencer, or it can be coming from paid media. All of the activity here is to drive traffic, to drive people. Bagaimana caranya dragging people to coming to our website. Percuma kita sibuk-sibuk ngurusin konten, website kita bagus nih, begini, sosmed kita bagus nih, bikin ini. Tapi kalau yang lihat cuma itu aja, then for what? Jadi disinilah tujuan kita adalah untuk membantu para klien untuk drag people to our website, to our marketplace, or anything, we can drive traffic. Dan kalau seandainya mereka sudah, let's say mereka interact with our website atau marketplace, kita ada satu tools, namanya DMP, Data Management Platform. Tiap orang yang masuk website itu pasti ada cookies-nya, kita bisa ambil datanya. Data mereka yang sudah pernah datang ke website, kita simpen, dan kita bisa targetin mereka lagi iklan selanjutnya. Jadi kalian jangan heran kalau one day kalian pernah buka satu website, atau lihat satu barang di Lazada, atau di Shopee, atau Bukalapak, kalian diikutin dulu sama iklannya gitu kan ya, itu kerjaan kita, mohon maaf. Jadi, karena kita punya data itu gitu. Jadi setelah kita datang sekali, kita punya tools-nya, kita kasih lagi mereka prospecting ads supaya mereka datang kembali ke website kita.
Dan kalau seandainya mereka tidak melakukan apa-apa, kita pun bisa simpan datanya untuk retargeting ads, bring the customer back, and drive the experience for the user. Atau kita bisa offer the CRM here from email marketing. Yeah, that's why that we are doing in Elfo. So what is Elfo actually? Elfo itu saya join Elfo mungkin tahun ini baru 2 tahun. Jadi sebelumnya saya pun bekerja di salah satu digital agency. Tapi we are offer integrated performance-based solution for your digital marketing. This is our people. Jadi bedanya apa sih sama digital agency? Sebenarnya pekerjaan digital agency itu ngapain? Yang kurang lebih seperti yang tadi saya bilang, kita mikirin dari satu brand gimana cara mereka untuk promosi dan kira-kira digital touch point seperti apa ya, gitu ya. But as a spin-off of Faris Interactive itu adalah mother company kita. Bedanya Elfo itu bukan hanya offer the services, bukan hanya ngasih jasa untuk berpikir bagaimana digital strategi yang baik untuk satu brand, tapi kita juga build our own product. We are innovate our own product. Jadi kita punya tools yang seperti tadi saya bilang, let's say untuk retargeting ads, Facebook punya toolsnya memang, atau Google punya, dan we also have our own. Kita punya Elfo DSP yang I can describe better. So, kalau diomongin, what is our value? We believe the success of our company lies in the success of our client, of course. Jadi, kita selalu ngobrol sama klien kalau seandainya kita di sini bukan cuma jualan, tapi your success story, sukses kalian di digital adalah sukses kita juga, kira-kira seperti itu. Jadi, we have to go extra mile to take a pride in our work. That's our passion. Our business in a place where ideas can be blossom, people can thrive, and success can be flourish. So it means like we always growing, and then we are approaching the honest and ethical. We are very accountability. Jadi in digital everything can be measured. Gak ada yang bisa dibohongin. Misalkan, Din, gue pengen tahu dong berapa orang yang datang ke website gue dan berapa harganya, cost per visit itu berapa, itu kita bisa lihat. Jadi dari misalnya kita naruh ads nih, naruh iklan, itu ada datanya. Oh ternyata cost per visit gue bulan ini untuk orang datang adalah sekian, 0, berapa let's say. Ternyata bulan depan itu makin murah, karena apa? Karena orang yang datang lebih banyak gitu. Jadi in digital everything is transparent, can be measurable. And then the last value is innovative. This is our CEO, Johari Mustafa. He is Malaysian. Jadi HQ kita memang di Malaysia. Jadi based on the tech company, right now he built Elfo with programming skills and what is the performance that he achieved before. So he built Elfo right now with this kind of this is a key point of teams. The key people, kita ada Sharon, Joe, dan saya sebagai country director. We have also Malaysia country director. We have also account manager and project manager and our digital marketing manager in Indonesia as well. Tim kita nggak banyak, tapi representatif kita lumayan. Jadi di Malaysia we have HQ, dan di most of countries we also have representative. Oke, sebenarnya kalau mau ditanya apa lagi sih yang dikerjain, berarti kalau kayak di company kayak Kadina gitu, oh kalau aku yang pasti satu, we create the digital marketing strategy yang seperti tadi saya bahas. Jadi how to create the marketing strategy in digital, we do the competitor research, market research, we do the analytic, and then we have to optimization the conversion. Jadi what is the strategy to convert people from only visit into sell. And then the second one is media and analytic measurement. Itu ngapain aja sih? Ya kita doing analysis, gimana caranya? Cuman browsing doang ya enggak lah. We have tools. Kita pakai tools. Kalau seandainya gue pengen tahu how many people mention my brand in the past 6 months in social media, can, of course, we have a tools as well.
Misalnya kalau mau diomongin, gue pengen tahu ada berapa search volume untuk gini, and of course, like I said, in digital everything is measurable, benar-benar kompleks, it's very huge, dan we have the tools, we have the platform as well. Yang ketiga, in media analytic measurement, in the search, social display, and programmatic media buying. Jadi setelah kita analitik, we can do the media placement here. Jadi dari mulai kita bisa naruh social media ad, I believe kalian udah familiar lah pasti sama yang social media ad atau swipe up dan ke website-nya dan lain sebagainya. Terus ada lagi yang namanya programmatic. Programmatic itu seperti yang I mentioned earlier. Jadi anytime you coming up with di satu website kalian akan diikutin, tapi platformnya not only on social media, it's also di kalau misalnya di kalian lagi main game atau muncul-muncul, nah itu tuh bisa jadi programmatic namanya. Jadi programmatic itu sebenarnya mirip sama Google sama Facebook, cuman bedanya dia tuh inventory-nya yang beda. Dia tuh connect sama beberapa publisher. Let's say dia naruhnya bukan di social media tapi naruh di kompas.com, vivanews.com, whatever it is. Tapi platformnya tetap pakai demand side platform namanya. Ada app marketing, ada SMS marketing, and can be anything. Dan kita ada juga creative strategy solution gitu ya. Jadi, nah dari sini we have the service as well. Kalau udah ketemu communication-nya, dan mau apa? Ya udah ada tim kreatif yang ngasih tahu, oh ya udah berarti kita bikinnya kayak gini aja. Mungkin kita bikin ideation, bikin productionnya seperti apa. Oke, berarti kita harus bikin video, dan kita bisa bikin execution dan lain sebagainya. Atau can be anything, creative campaign can be anything. Yang keempat adalah social media marketing. Jadi we have the service as well, dari mulai managing social medianya, listening and analytics, sama even itu ngomongin tentang influencer dan digital PR kita ada. Dan yang keempat itu ada tech and web. We have the technical thingy as well, dari mulai web app developer, search engine optimization, conversion optimization, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kita ada e-commerce konsultasi dan enablement gitu ya. Jadi ini yang terakhir kita kita ada service itu juga. Kemudian ini contoh-contoh aja sih. Sebenarnya contohnya kayak gimana sih kalau pengen tahu gitu yang dikerjakan sama kita gitu kan. Jadi misalkan ini nih contohnya si Suntai gitu kan. Ini adalah salah satu klien kita di Malaysia. Dia adalah salah satu, dia jualan obat Cina sebenarnya. Dia jualan obat Cina, tapi dia pengen going digital. Ya udah, jadi kita bikinin benar-benar dari website-nya, e-commerce website-nya kita bikinin, terus kreatifnya mau kayak gimana, communication kita bikinin, terus udah gitu media placement kita bikin, SEO dan lain sebagainya. Dan kita engagement rate-nya naik 330% di dalam beberapa bulan berikutnya. Sebelum hanya cuma 3 bulan kalau nggak salah. Yang kedua ini contohnya juga kita pakai Facebook Lead Ads. Misalnya Elko ngapain nih? Misalnya ini salah satu klien kita di Entrepreneurial MBA. Jadi kita pakai get new leads. Kita pengen dapetin data orang-orang yang mau ambil kursus entrepreneurship di Malaysia. Kita getting the new leads, taruh iklan, dan kita dapetin datanya, dan mostly biasanya target leads yang kita dapat itu lumayan oke. Ini salah satu strategi solution. Jadi mungkin dari kalian ada yang udah pernah tahu atau belum juga, kita ada ini, this is our own product, namanya Wallet Coach. Kita jualan voucher game untuk Mobile Legends, PUBG, dan lain sebagainya. Ini semua creative strategi sama solutionnya itu come up dari Elko, dan resultnya lumayan oke. Jadi 207% itu kita manage, ROAS itu adalah return of ad spend. Jadi misalnya taruhlah, gue naruh iklan 10 juta, gue dapat 200%, it means gue dapat 200% kali lipat dari budget iklan yang gue taruh, kira-kira kayak gitu. Ini social media marketing. Dan when it comes to the tools, produk-produknya, contoh produknya seperti apa sih gitu ya. Kalau seandainya tadi kan service-nya nih berarti bisa bikin ini, bisa bikin ini, bisa bikin ini. Produk-produk yang dipakai tuh kayak apa? Oke, contohnya tuh kita ada namanya Elfo Map. Apa sih Elfo Map? Map itu adalah messaging automation platform. Jadi kalau seandainya kalian baru register tuh, ada tolong diverifikasi email, bla 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 bla. Nah, itu kita ada our own produknya. Jadi
automation platform, dari mulai orang datang atau mereka register atau even kita udah punya database sendiri, pengen email ke para audiens kita daripada kita harus ketik satu-satu, ada automationnya, kita punya produk sendiri untuk Elfo Map. Kebetulan kita jadi salah satu premium partner untuk the big automation platform di Indonesia. Yang kedua adalah DSP. DSP apa sih? Demand Side Platform. Jadi demand side platform tadi seperti saya bilang programmatic advertising. When it comes to people who wants to put the ads, but not only on Facebook and Google, can be placement in our platform as well. Jadi exactly sama seperti Facebook dan Google, bedanya platformnya beda. Jadi kayak kita ada beberapa publisher yang udah connect sama kita. Tadi seperti saya bilang, misalnya kapan lagi, kompas.com dan sebagainya. Tapi bedanya adalah, let's say saya taruh iklan kosmetik. Saya bisa lihat nih, karena saya target audiensnya. Misalnya saya buka kompas.com, saya lihat iklan kosmetik itu. Tapi kalau misalnya saya tiba-tiba ngelihat buka kompas.com, dia akan dapat iklan itu. Kira-kira cara kerja programmatic itu seperti itu. We do exactly what Facebook and Google doing, but the difference is the platform itself. Kita punya mesinnya. Untuk DSP, we build our own. Kita bikin di Rusia, kalau nggak salah. Dari 2 tahun lalu kita bikin, dan sekarang kita udah running. Yang ketiga itu kita ada AlphaBot. Of course, that you both maybe know. What is AlphaBot? AlphaBot adalah intelligent virtual assistant. Kita punya chatbot platform, bagaimana people want to talking with the customer service, tapi mereka malas telepon atau nggak punya pulsa or whatever it is, they can chat to the customer service. We have this product as well. And then we have AlphaMobi. AlphaMobi itu apa sih? Jadi ini adalah affiliate marketing platform. Jadi we gather the affiliate marketing here untuk mereka. Jadi gini, kalau misalnya ini kayak platform yang si advertiser, misalnya mereka mau running campaign, gue tinggal buka AlphaMobi, gue taruh target audience gue siapa, budget gue berapa, terus materi iklan gue seperti apa, nanti affiliate partner kita yang akan ambil, dan mereka yang akan runningin iklannya, kira-kira seperti itu. Yang kelima, kita ada Elfo A2P, ini adalah SMS marketing platform, sampai sekarang ini masih sangat berguna untuk SMS marketing. Untuk A2P itu kita lagi build up untuk the next stage-nya, ada inovasi baru. Jadi mungkin nanti next-nya dari SMS, kita bisa langsung pesan barang, atau ya benar-benar kayak virtual assistant gitu lah. Yang keempat itu ada Elfo-M. Elfo-M adalah sales funnel, di mana kalian bisa bikin website tanpa harus coding. Jadi kalian kalau misalnya mau bikin simple website, even itu e-commerce, itu bisa pakai produk kita, Elfo-M. Actually, Elfo-M sekarang by bulan depan kita lagi trying for free selama 3 bulan. Jadi kita lagi test page. Kalau kalian yang mau coba bikin website tanpa harus coding, silahkan buka Elfo-M. You can try bagaimana bikin website tanpa harus coding, cuma nge-layout doang, beli domain, dan itu bisa live without coding. This is our product. It's open for public. Anyone can try and anyone can use because we are in the testing era right now. And let me know if you get any more problem here. Okay. Then when talking about working in sebenarnya karirnya apa aja sih? Berarti kalau kerja di advertising technology, yeah, you can be a strategic planner. You can be coming from creative. Dari segi desain atau copywriting, mungkin kalian bisa jadi ad ops, advertising operations specialist. Jadi mereka yang runningin iklannya, cari tahu target audiensnya gimana, oh ternyata kompetitor bikin ini, oh itu ad ops specialist namanya. Ada juga SEO, SEM specialist yang mereka getting to know running the campaign, oh ini udah bagus nih, oh untuk ngasih tahu ternyata keyword ini lagi mahal, keyword ini lagi bagus, strateginya kayak gini, kira-kira kayak gitu. Kalian bisa jadi marketing and account executive, bisa jualan, bisa juga jadi account executive itu kurang lebih seperti project manager sebenarnya. Cuman dia di pertengahan antara klien dan internal gitu. Jadi AE, jadi marketing kan. Kalian juga bisa jadi media planner. Jadi media planner di sini adalah pada saat si strategic planner udah ngasih tahu digitalnya mau seperti apa, kalian difokusin di media, cari tahu media yang bagus itu apa aja.
untuk channel yang bagus untuk brand ini apa aja dan lain sebagainya, bikin plannya dengan budget sekian, berapa orang yang bisa kita reach, berapa sales yang bisa didapat, itu media planner namanya. Ada juga content specialist yang we're talking about content, any kind of content, can be website content yang mau kayak gimana, social media content yang mau kayak gimana, terus any kind of content, ini sebenarnya masuk ke kreatif juga. Even programmer can also working in adtech karena penting juga perannya, karena you can build the innovation anything for the website, for the app, for the new tools, or etc. And then masih ada beberapa lagi karir yang bisa kalian dapetin di advertising technology. Gimana caranya? Yang pasti, even you are a woman, don't be scared. There's so much you can accomplish and so much you can learn. But I believe you can do it. Jadi jangan pernah ngerasa, saya pun seperti yang tadi saya bilang, keluar dari BINUS, masuk advertising aja ini with zero knowledge. Nggak tahu sama sekali dunia advertising kayak apa itu print ad, apa itu storyboard, apa itu bagaimana cara bikin ini, nothing. But I learned, I keep confidence. Semua bagi saya, learning itu sangat gampang. Walaupun dulu zaman kuliah rasanya susah banget gitu ya, mau kuliah tanpa bolos-bolos gitu kan ya. Tapi, but ya maksudnya ternyata kesini tuh belajar itu seru banget loh maksudnya. Dan ternyata sekarang gue udah bisa ini ya. Dan apalagi begitu masuk dunia digital, kayak nggak ngerti sama sekali gitu. Tadi yang ngertinya cuman, bikin Facebook gini nih, biar follow-nya bagus, bikin deh kontennya bagus-bagus, cuman kayak gitu doang. Ternyata banyak banget di luar itu yang bisa kita explore, dan I can, dan buktinya saya bisa, saya ngerti pada akhirnya. Anything you have to accomplish and learn, but believe that you can do it. Yang kedua, this is the very important, going to networking event. Saya selalu bilang sama tim saya, selebihnya buat anak-anak AE atau anak BD, gue nggak nyuruh jualan, gue nggak pernah nyuruh kalian jualan, kalian cukup bergaul aja, main gih. Gue nggak mau ngeliat lo tiap hari di kantor, silahkan kalian main. Karena apa? Pada saat kalian nggak akan pernah tahu teman kalian itu one day jadi apa. Bisa jadi one day dia jadi klien kamu, bisa jadi dia jadi bos kamu, bisa jadi dia jadi partner kamu. Jadi build up the network is very important. Jadi kayak nih, kalian mungkin ada salah satu teman saya lulusan BINUS juga, angkatan saya sekarang jadi VP-nya Gojek, gitu kan. Dan akhirnya kita sharing information terus. Jadi banyak, kita nggak pernah tahu someday temen yang sekarang lo bego-begoin gitu ya, mereka ntar kalau udah besar, kalau udah 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, mereka jadi apa gitu. Jadi keep your relation, please. That's why I mention sama anak-anak Bifas saja masih suka keep contact, sama beberapa DPI juga kita suka kerjaan bareng. Yang satu jadi salah satu high level di MRA Media, ini kita lagi kerjain bareng gitu. Kita ini yuk, bikin ini yuk, di digital event yuk, gini yuk, boleh yuk, gini. Network building and up network is very important. There's so many different roles in technology. Build your network. Bermain. Bukan cuma main, but every people, every network you build, it can be something yang berguna pasti ke depan lo. Dan jadi jangan sampai tuh kayak ada salah satu anak tim saya kayak bilang, Mbak, aku besok diajakin ketemu nih saya, emang kenapa? Dia cewek, diajakin ketemu cowok, mas, nggak usah kegeeran. Pada saat kalian pertama kali ketemu orang, cowok atau cewek, kalau dia ganteng ataupun cantik, jangan langsung berpikiran mereka adalah calon pacar, ya. Jadi jangan kalian pikir setiap baru pertama kali ketemu orang, jangan berpikir mereka itu calon pacar gitu ya. Jadi ketemu orang aja. Even kalian, beberapa juga teman saya cerita dia kenalan di Tinder, tapi tahu jadi kliennya gitu kan ya. Tahu-taunya dia jadi apanya gitu. Maksudnya every people pertama kalian ketemu ya netral aja gitu, growing up aja, nggak usah berpikir terjaim atau apa segala macam, santai gitu kan. Jadi kenalan sama orang itu pasti ada gunanya, intinya kayak gitu.
Yang ketiga, set a goal, focus on process, remember the mantra. Jadi kasih tahu, set dulu goal kita apa nih, pengen jadi apa. Know what you want to do. Cari tahu apa yang mau lo capai, what you want to be, apa yang lo mau jadi. Keep focusing on the process. Cari tahu prosesnya apa, A, B, C, D, E, and remember the mantra. Kalau saya sih mantranya this too will pass. Ya, jadi for me, kalau seandainya lagi hard time, lagi banyak banget kerjaan, lagi apa, ataupun even lagi happy, just remember this too will pass and we can achieve the goal. Itu aja sih. Intinya, these 3 points for me, if you want to working in the, even anywhere, but especially in AgTech like me, and the last, kalau seandainya how to become a leader, even a woman leader in the company, that's the very important part. Keep humanize human. For me, becoming a woman leader in the tech company, just remember that you are working with human. Ya, tetap aja kalian harus memanusiakan mereka tuh manusia. Even this your team, your client, your customer, your anything. We are working with human. So just remember, you have to keep human as human if you want to become a leader. Yeah. Thank you. Anyone have a question? Oke, terima kasih Bu Dina. Wow, sharing seminar yang luar biasa ya. Nah, buat teman-teman Windusian semuanya, nih ini kita udah masuk nih di sesi tanya jawab nih. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan juga bisa langsung di chat box. Jadi silakan teman-teman menuliskan pertanyaannya di chat box, nanti kita akan bacakan ya. Dan kalau seandainya teman-teman juga ingin tanya langsung nih, misalnya kayak pengen melihat wajahnya langsung ataupun terlihat wajahnya di sini, silakan nanti user hand di ininya ya, di chatboxnya ya. Jadi bisa kita akan ketahui dulu. Oke, kita sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan. Tadi sangat menarik sekali nih Bu Dina ya tentang kita ngomongin tentang bagaimana peran wanita ketika dia akan masuk di advertising digital seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari beberapa rekan-rekan Binesian semuanya, mungkin di sini saya pengen nanya dulu nih, Bu Dina kan ini sebagai country director ya di Alpha Indonesia. Tentunya ini salah satu posisi yang sangat tinggi juga ya untuk posisi seperti itu. Nah, tentunya Ibu sebagai leader, tentunya ada bawahan-bawahannya ya, yang bervariasi gendernya, ada laki-laki dan perempuan. Punya pengalaman nggak sih Bu, pertama kali ketika jadi pemimpin, itu ada sedikit apa ya, mungkin paradigma yang berbeda dari khususnya teman-teman laki-laki yang melihat, wah kok ini perempuan yang memimpin saya. Nah, sempat ada apa ya, dinamika seperti itu nggak yang terjadi? Terus bagaimana sih Ibu mengatasi apa ya, dinamika yang terjadi ketika pandangan itu sedikit berbeda? Oke. Kalau saat ini sih kebetulan Forest Interactive sendiri, kita tuh dari segi talents itu 50-50 ya. Jadi 50% itu pria, 50% wanita gitu. Jadi kalau di Forest Interactive sih so far for me untuk kesetaraan gender itu everything's great. Saya juga sangat appreciate dengan teman-teman yang laki-laki yang mereka accept dan mereka sangat support gitu ya untuk ibaratnya ini juga baru kita bahas kemarin pada saat Women's Day, International Women's Day atau pada saat Kartini Days gitu ya. Jadi we are very open dan mereka tuh sangat open. Jadi mereka sama sekali tidak merasa kalau mentang-mentang kalian perempuan kalian bisa atau apalah, no fine. But of course pernah gitu. Jadi kalau dia ngomongin tentang perjalanan karir pernah mungkin gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa yang mungkin dulu waktu saya di posisi belum sekarang, ada beberapa rekan kerja yang pria dan merasa, lu kan nggak ngerti apa-apa gitu kan. Jadi kayak, lu kan cuma bisa ngerjainnya kayak gini doang, karena ya lu bagian cewek, udah deh lu bagian manis-manis sama klien aja deh, misalnya kayak gitu ya. Jadi dulu pernah ada yang kayak gitu, but gara-gara itulah sebenarnya yang akhirnya bikin saya, okay, I can prove it gitu. I'm not only becoming a account executive or client service yang hanya cuma bisa manis-manis sama klien gitu, but I also can prove it that I can be good when it comes to strategy and even it's in the top level or something like that. Jadi kalau seandainya
pun ada, please make it jadi kayak ini aja, apa sih namanya? Jadi dendamnya tuh dibalikin jadi motivasi aja gitu loh ke depannya, kalau it can be improve yourself, kira-kira gitu. Untuk mencapai prestasi, intinya poinnya di situ ya Bu ya. Jadi ketika emang mendapatkan suatu situasi yang kurang mengenakan pandangan terhadap diri kita, itu jadikan itu sebagai bentuk bagaimana kita mencapai prestasi tersebut ya. Ya, betul. Oke. Sambil kita mau ini nih, pengen tahu nih responnya teman-teman, boleh di chat box-nya katakan oke, kita lihat dulu. Jangan sampai mereka tidur semua nih ya. Saking terserimanya dengan makan ya. Oke teman-teman dari Indonesian, oke. Dari Kenneth udah ada ini nih. Ada lagi nih kita pastikan oke ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya nih, udah ada satu yang masuk, nanti akan saya sampaikan. Silakan boleh langsung ditanyakan dengan Ibu Dina nih tentang bagaimana apapun ya, ini kan kita temanya tentang professionalism dan communication. Teman-teman bisa langsung bertanya tentang apa yang teman-teman butuhkan ketika nanti teman-teman akan menghadapi nih. Nah, teman-teman sekarang posisinya mahasiswa, tapi teman-teman tadi seperti Bu Dina ceritakan, ketika Ibu Dina menjadi mahasiswa pun, Bu Dina punya pengalaman-pengalaman bagaimana berinteraksi dengan para, ketika mau mencari sponsorship, seperti itu ya Bu Dina ya. Nah, mungkin teman-teman boleh silakan lagi kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya sampai ini, silakan. Nah, oke ya, pada masih hidup ternyata ya, masih bangun mereka. By the way, aku mau share salah satu produk ini juga yang belum aku share. Jadi aku punya voucher sih sebenarnya buat teman-teman yang mau nanya, buat anak-anak yang mau nanya. Jadi vouchernya voucher apa sih? Kalau boleh sambil kasih tahu. Oke, jadi kita lagi baru mau launching, mungkin besok siap-siap. Tapi so you are the first guys yang tahu produk yang mau kita launching ini. Jadi ini adalah salah satu produk kita. Aku belum share sih tadi. Let me share my screen. Salah satu produk baru kita. Oke. So, pertanyaan teman-teman ya, siapa yang cepat nih? Iya, jadi biar kalian tahu aku sediakan voucher buat produk baru kita. Jadi hereby the styler. So this is actually coming from my idea. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kalian punya ide, execute, pikirin gimana caranya. Jadi ini sekitar mungkin 4 tahun lalu ya, saya pernah ngobrol sama suami saya atau sama teman saya, kalau mau bikin bisnis kira-kira bikin apa ya gitu. So here we are. Jadi saya bikin virtual styling assistant. So the styler will give you recommendation fashion style with the right mix and match fashion item according your personality, style, size, and budget from trusted e-commerce. Jadi this is the styler we will be launching tomorrow. Suaranya nggak ada ya, Bu ya? Oh ya, nanti boleh dicek sendiri ya. Ada sih harusnya, mungkin harusnya ada sih, cuman mungkin karena pakai Zoom. Jadi kalian bisa cek, The Styler ini adalah salah satu project kita juga, pilot project kita juga. Jadi nanti kalian kalau seandainya sini sih sebenarnya fungsinya hanya we are your virtual styling assistant. So di sini kalian bisa, setelah kalian register, isi quiz. Jadi mereka bisa tahu personality style kalian apa sih. So if for me, I am classic elegant. Habis itu dikasih tahu kayak budget belanja kalian berapa per bulan. Terus udah gitu size kalian apa, baju, sepatu, celana, dan lain sebagainya. Nanti kita bantuin milihin monthly lookbook. Oke, Din dari harga 500.000
kalau untuk daily ini udah dikasih tahu nih lookbooknya, atasannya ini, bawahannya ini, atau ini ya ini sesuai budget, sesuai style, sesuai size, kira-kira kayak gitu. Di sini ada monthly lookbook yang akan kita kirim setiap bulan untuk kalian belanja, atau kalau kalian punya duit lebih bisa naruh share pocket juga untuk daily office party. Dan kalau seandainya mau scrolling juga bisa langsung aja, tapi di sini udah dipastikan yang ada di sini adalah baju-baju yang kalian suka karena kalian udah start the quiz tadi, diisi quiznya, jadi udah mulai cari tahu. Jadi kalian kalau udah buka homepage langsung aja di explore, kalian cewek atau cowok jawab pertanyaannya, nanti kita akan analyze. Oh ternyata kalian tuh art of beat, atau kalian tuh feminine romantic, atau yang cowok itu misalkan ternyata kalian si classic gentleman atau si sporty. Nanti kita akan kirimin tiap bulan. Kira-kira ini adalah salah satu project baru kita juga yang baru mau launching bulan Mei. Jadi I have a voucher. Sebenarnya bajunya tetap di e-commerce masing-masing gitu. Jadi kita nggak jualan, kita cuma rekomendasi aja. Kalian tetap bisa langsung pergi ke yang e-commerce yang kita rekomendasiin dan beli di sana gitu. Jadi saya ada vouchernya kalau buat yang mau nanya. Oke, udah ada Bu. Ini udah banyak yang nanya nih. Langsung ya? Iya. Oke, ini ada yang pertama nih Bu dari Esther Angelia. Sebutin ya. Jadi dia nanya nih, kan kadang kan kita kalau dalam perusahaan nih, kan kita kerja sebagai ataupun staff awalnya, kita nggak punya pengalaman menjadi seorang leader nih. Nah, tiba-tiba kita ditunjuk nih sebagai leader. Nah, gimana sih caranya untuk menanggapi hal tersebut? Kita tiba-tiba harus ditunjuk menjadi seorang leader seperti itu. Kita nggak punya pengalaman sebelumnya. Gimana tuh Bu? Oke, itu memang pernah sih, bukan kejadian di saya, cuman kejadian di teman saya gitu. Cuman pada saat itu emang rada susah kalau untuk menjadi bos baru daripada anak buah baru ya. Jadi kalau seandainya kita satu ditunjuk menjadi leader, saran saya satu, listen. Kalian pertama harus tahu dulu apa sih yang ditugaskan untuk nge-lead satu tim. Yang pertama itu know your role, know your position, dan yang kedua itu you have to listen. Jadi gini, jadikanlah tim kalian tuh bukan as a, setiap orang itu pasti punya a different role in leading something gitu. Cuman kalau saya pribadi, sampai saat ini saya sama anak-anak buah saya, walaupun zaman saya jadi AM, jadi apa, itu masih dekat gitu ya, karena approach-nya memang kita make a friend di luar kantor gitu. Jadi karena setiap orang itu datang ke kantor itu dengan masalah yang berbeda-beda. Jadi ada yang datang ke kantor happy, ada yang datang ke kantor lagi sedih, kita kan nggak tahu kan gitu. Jadi kita harus make a friend dulu sama mereka, at least tahu keluarganya, tahu rumahnya di mana dan lain sebagainya, make a friend dan listen. Tapi when it comes to kerjaan, ya udah, you have to be strict. Kalau di luar kerjaan, you have to make a friend. Jadi kalian tahu nih, misalkan ada satu kerjaan yang lagi susah dikerjain sama si A, oh pantesan ternyata dia lagi ada masalah misalkan kayak gitu. Dan dia approach-nya baru approach as a friend. Jadi kalau saran saya, as a new leader, you have to make a friend with your team first. Oke, jadi begitu ya Angelia ya. Pertama kali kita harus pastikan kita tuh jadi teman buat mereka ya. Jadi ketika emang ada kita diberikan kesempatan untuk menjadi seorang leader ya, kita dengarkan dulu nih leader seperti apa, apa yang akan dijalankan dan bagaimana kita berpikir bahwasanya kita bisa menjadi teman-teman buat mereka gitu ya Bu Dina ya. Oke, terjawab ya buat si Angelia ya. Oke, ini Bu ada pertanyaan lagi nih Bu, saya bacakan lagi. Itu dari Pramudia Nusa Yudianto. Pertanyaan gini Bu, jadi kan kadang-kadang ketika kita menjadi seorang pemimpin atau leader itu kan sering dihadapkan dengan beberapa banyak keputusan-keputusan yang bernilai strategis nih, atau keputusan yang ini poinnya untuk bagaimana kita bisa mempengaruhi orang banyak atau keseluruhan organisasi, dan juga terkadang kita kalau membuat keputusan itu serba salah seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kita bisa menjadi seorang leader, yaitu leader yang bisa bijaksana dalam pengambilan keputusannya,
apakah harus melalui banyakkan latihan, pengalaman, atau bagaimana cara yang lebih efisiennya untuk menjadi leader yang bijaksana, Bu? Oke. Kalau untuk problem solving, I believe it comes from, jadi gini, percaya nggak percaya, untuk mendapatkan problem solving tuh ada rumusnya loh. Gitu. Wow. Yes. Ada rumusnya ya. Yes, gitu. Mungkin kalau kalian yang kuliah S2 akan menemukan rumus problem solving gitu. Cuman boleh kalian mau browsing, mungkin ada gitu ya. Bagaimana sih caranya untuk mendapatkan untuk mendapatkan satu keputusan yang tepat gitu ya. Rumusnya apa gitu. Mungkin ada, you can browse. Saya lupa exact rumusnya apa. Cuman awal mula saya nggak belajar dari rumus. Betul, memang experience sangat dibutuhkan. Jadi gimana caranya? Oh, pada saat ketemu ini, saya sendiri jujur. Pertama kali saya nge-lead company adalah Elvo gitu ya. Sebelumnya mungkin saya leader, tapi hanya di satu divisi gitu kan. Jadi hanya di divisi client lead, hanya di divisi BD gitu kan. Tapi untuk lead the company, this is the first time I lead the company in Indonesia. Dalam waktu 2 tahun ini, saya belajar sendiri. Oke, bos saya sama sekali nggak ngasih tahu harus A, B, C, D, E, F, G. But by the time you doing, you will learn. Dan akhirnya tahu, oh berarti habis ini solusinya adalah ini. Kalau ini, berarti harus ini. Jadi kalau seandainya kalian nggak yakin dalam satu problem, yang pasti satu, jangan malu untuk bertanya, asking for help. Gitu. Jangan mentang-mentang kalian leader, dan ya udah semua harus ngikutin pendapat gue. Gitu. Jadi, if you are not sure with decision apa yang harus kalian ambil, ya fine, you guys can ask the opinion any of one, even itu bawahan kalian sekalipun. Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Gitu. Dan ya didiskusin aja. Tapi kalau seandainya keadaannya tidak memungkinkan untuk di open public untuk take decision, tanya lagi ke atasan kalian, asking for help, atau temen yang satu level kalian, atau can be your sister, can be your mentor or anything. Jadi kalau kalian nggak yakin sama satu keputusan, cari tahu. Saran saya itu sih. Oke. Jadi poinnya ketika kita memang dihadapi untuk membuat sebuah keputusan strategis nih terhadap organisasi, ya poin itu cari tahu dulu nih ya. Dan libatkan orang-orang di sekitar kita, baik itu bawahan ataupun orang-orang yang selevel dengan kita, Bu ya. Sehingga ketika kita akan membuat keputusan itu benar-benar ini akan benefitnya seperti apa buat organisasi kita, seperti itu ya. Meminimalisir terjadinya kerugian yang akan dihadapi oleh organisasi tersebut ya. Betul. Oke, tadi udah 2 pertanyaan yang ini. Nah, jadi kan kita udah mulai penghujung waktu nih Bu ya. Jadi kan nanti mereka akan membuat lembar evaluasi seperti itu. Dari 2 pertanyaan ini mungkin tadi ini juga ada sisipan pertanyaan nih Bu ya. Jadi kita ngomongin mungkin ini masih berhubungan dengan Kartini, tidak menutup mungkin ini untuk kita dengan laki-laki, tapi sering kali nih kalau seandainya nih ada teman-teman Binusia ini kan para perempuan nanti akan mengambil jejak karir seperti itu nanti kan ya. Nah, mungkin ketika memang akan masuk ke bidang teknologi, tentunya akan menjadi suatu hal yang cukup canggung ataupun berbeda paradigma tersebut gitu kan ya. Stigma sering kali terjadi. Bahkan stigma ini sendiri itu sering kali terbentuk dari para perempuan lainnya seperti itu. Nah, kalau boleh ini nih saran-saran seperti apa sih dari Ibu Dina untuk membuat kekuatan buat para teman-teman kita Binusian, khususnya para perempuan ketika emang mereka akan menepati satu karir pertama kali buat mereka seperti itu. Oke. Bagi saya, kalau saya sih tetap ya make a friend with anyone. Balik lagi saya bilang jangan berpikir mereka itu, satu harus ingat they're human. Yang kedua, make a friend, mereka bukanlah saingan kalian, bukanlah boss atau client or whoever it is. Ya udah, pada saat masuk ke dunia kerja memang jauh lebih hati-hati, tapi you have to make sure kayak
keep being nice, make a friend with people. Jadi kalian tahu, oh orang ini kelebihannya di sini, kekurangannya di sini, gitu. Dan everything should be communicate, gitu. Jadi kalau seandainya saya pribadi sama anak-anak buah saya atau kayak atasan saya, kalau saya nggak suka saya pasti ngomong, gitu loh. Bagi saya, it's better to berantem di ruang meeting, tapi habis itu udah, gitu, daripada keadaan jadi tidak membaik, gitu. Dan saya selalu mengadakan kayak one-on-one session sama my team, monthly, gitu. Jadi kayak, oh, masalahnya di mana, apa ada concern apa, dan lain sebagainya. Dan itu can be solution juga, gitu. Jadi, satu, setelah kalian mengenal, dua, communicate. Itu penting banget karena apa yang kita pikirin, apa yang kita kerjain belum tentu semua orang tahu, gitu loh. Jadi we have to communicate, kasih tahu aja. Oh, menurut saya tuh begini, menurut saya tuh lagi ngerjain ini loh, besok tuh ini loh. Karena kadang saya aja yang udah ngerjain kerja udah kayak orang apa, tapi kalau atasan saya nggak tahu, ya mereka pikir saya nggak kerja, gitu loh. Jadi komunikasi itu penting sama make a friend, itu sih intinya. Oke, terima kasih Bu Dina Tresnasari ya untuk waktunya. Meskipun kita pada di rumah semua, pada lagi social distancing, kita semua masih bisa belajar. Dan sesi kita pada siang hari, apa yang dijelaskan oleh Bu Dina tadi, ada poin-poin penting yang didapatkan. Yang pertama adalah tadi bahwasanya langkah pertama kamu menentukan tempat pekerjaan itu adalah gambaran masa depan kamu seperti apa. Dan tadi selalu dimention dengan Ibu Dina bahwasanya membangun hubungan baik kepada setiap manusia itu adalah poin pentingnya. Karena kita tidak pernah tahu siapa dan pada siapa kita nanti akan berinteraksi selanjutnya. Seperti itu ya Bu ya. Karena ketika emang kita akan membentuk sebuah kolaborasi. Dan poin terakhir adalah sebagai human yang terus berevolusi, maka berpikiran digital itu akan selalu dibutuhkan. Jadi buat teman-teman, jangan pernah takut untuk berani untuk bisa terjun di dunia digital. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dina sekali lagi untuk waktunya. Kita bilang oke dan terima kasih nanti ya buat Ibu Dina yang udah memberikan sebuah pengalaman yang luar biasa buat kita semua. Oke, Bu Dina jangan pergi dulu, nanti kita akan foto bersama dengan teman-teman semua. Tapi sebelum kita foto bersama, buat teman-teman, kita akan mengisi lembar evaluasi. Oke, teman-teman silakan, nanti kita akan menampilkan lembar evaluasi. Teman-teman pastikan mengisi lembar evaluasi sampai selesai, karena ini adalah bukti bahwa teman-teman mengikuti sesi ini sampai akhir, dan ini akan menjadi bukti buat teman-teman akan dapat klaim poin SAT-nya. Seperti itu. Oke, kita beri waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Nah, Bu Dina, sambil kita nunggu mereka, mereka mengisi poin lembar evaluasi. Kira-kira tadi yang dapat voucher siapa ya Bu ya? Kita kan ada dua penanya tadi. Dapat, semuanya dapat kok. Oh, semuanya dapat ya. Iya. Beruntung sekali ya. Saya bilang, kalau ya. buat yang nanya, saya kasih vouchernya karena monggo dicek aja pada saat udah selesai, lihat website kita, lihat apa, karena we just launching bulan Mei. Nanti saya kasih vouchernya, jadi kalian bisa belanja di partner-partner kita dengan kode voucher yang kita kasih nantinya. Lumayan dapat berapa persen gitu, ada dari macam-macam. Jadi kalau The Styler kan memang kita udah kerjasama sama 80% e-commerce besar di Indonesia lah ya. Jadi ada Lazada, Zalora, Berrybenka, Hijabenka, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa belanja di situ pakai voucher kita, tapi harus lewat usernya The Styler, nanti bisa dapat diskon dari situ. Oke, berarti dua penanya tadi. Selamat teman-teman semua yang menanyakan atau tadi sempat bertanya dapat voucher belanja ya, atau voucher buat teman-teman nanti bisa digunakan seperti itu. Oke, Bu Dina, terima kasih sekali udah meluangkan waktunya buat kita semua pada hari ini ya. Dan bulan puasa bisa menjadi insight terbaik buat kita semua, bahkan bahkan kami semua di sini, karena pada dasarnya kita semua tuh bisa punya kesempatan ya Bu ya untuk menjadi seorang leader gitu ya. Iya. Oke.
sambil menunggu nih, teman-teman waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Kalau yang sudah, coba kita akan cek dulu teman-teman, yang sudah selesai mengisi lembar evaluasi bisa bilang yes. Kita akan lihat nih berapa banyak nih yang udah selesai ngisi lembar evaluasi ya. Oke, sudah ada. Nanti kalau udah semuanya udah selesai, nanti kita akan foto bersama ya. Minta tolong ya teman-teman panitia untuk nanti diambilkan foto bersama, dan teman-teman yang sudah selesai mengisi lembar evaluasi silakan untuk video ataupun audionya di-unmute-kan, kita semuanya terlihat semua biar nanti akan lebih mudah untuk didokumentasikan. Boleh? Oke, kita ini ya, semuanya dilihatkan ya. Untuk belum real picture, wow, masih tetap seger ya. Tenang teman-teman, pada seger semua kok. Nggak kelihatan di sini ya. Oke, silakan teman-teman yang udah selesai mengisi lembar evaluasi bisa dilihatkan wajah-wajahnya yang begitu ceria. Kita telah kurang lebih menjalankan sebulan ya untuk belajar di rumah, kerja di rumah. Kita pengen lihat nih wajah-wajah yang semangatnya nih. Oke, udah kelihatan semuanya ya. Nanti Oke, kita akan lihat dulu sudah semuanya kah? Oke, Bu Dina mungkin bisa stop share-nya, Bu Dina. Nanti kita akan ini. Oke, terima kasih Bu Dina. Oke, teman-teman semuanya, untuk panitia minta bantuannya untuk kita foto bersama. Yang masih belum melihatkan wajah kerennya pada siang hari ini, ya silakan. Ini untuk dokumentasi kita bareng-bareng. Ini tuh berarti dari jurusan apa aja? Ini beragam, Bu. Jadi ada dari, ya beragam. Jadi semua jurusan ada di sini. Dari jurusan engineering, ada sosial, ada semua di sini. Oke. Jadi beragam. Ini calon-calon leader masa depan ini, Bu. Ya, betul. Meskipun di jam-jam krisis, mereka tetap nentengin di depan ini ya, Zoom-nya masing-masing. Ini luar biasa semua mereka. Nggak apa-apa, bagus-bagus. Oke, udah siap ya, kita akan tutup. Bentar lagi, 3 menit lagi buat teman-teman. Oke, kita akan menunggu aba-aba dari ininya ya, panitianya ya, kohosnya ya. Oke, teman-teman silakan pasang pose yang paling bahagia, ya, yang paling senang meskipun kita lagi di rumah. Kita akan ngambil foto bersama-sama, nanti akan diambil oleh panitia kita ya, hitungan ketiga ya. Mungkin yang mau ngambil dokumentasinya silakan untuk di instruksi selanjutnya. Oke. Mungkin Kak Gadis bisa untuk dipandu untuk foto bersamanya. Oke, senyum satu ya. 1, 2, 3, beri ekspresi yang paling oke. Oke. Sip. Oke, thank you semuanya teman-teman semua. Silakan teman-teman melanjutkan aktivitas selanjutnya. Tapi ingat, teman-teman masih punya banyak waktu untuk mengikuti sesi-sesi yang luar biasa dari BPES. Ini sampai tanggal 4 Mei nanti. Silakan join setiap ininya. Dan
Saya undur diri, saya Doni undur diri, dan Ibu Dini undur diri. Terima kasih semuanya. Kita ucapkan Thank terima you kasih buat everyone. Stay safe yang ya. Makasih. tetap di rumah ya teman-teman. Oke. Banyak ya. Banyak, ada 100